Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Asril di channel YouTube saya. Gimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Share kegiatan lagi ya. Dan ini saya lagi bersihkan cumi. Saya beli cumi di tukang sayur yang lewat depan rumah ya teman-teman. Dan saya beli ini cuma seperempat, dapat 15.000 gitu ya. Dapat cuminya mungkin 15 ekor gitu. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan ini saya lanjut untuk membersihkannya. Dan di sini saya nggak buang yang di dalamnya tuh ya, bukan kotoran apa nggak tahu isi perutnya ya. Cuma saya buang yang beracunnya di ujung kepala gitu, yang bulat-bulat kayak matanya aja ya teman-teman. Rencananya saya mau balado gitu ya, atau tumis gitu ya. Dan ini juga saya nggak iris-iris atau potong-potong. Dan ini udah bumbunya tadi udah saya blender. Langsung aja ya, karena bumbunya udah mengeluarkan aroma atau udah airnya menyusut, langsung aja cuminya saya masukkan ya teman-teman. Di sini saya pakai bumbunya bawang merah, bawang putih, terasi, cabai keriting dan cabai rawit. Udah itu aja, lalu saya blender. Dan untuk penyedapnya saya pakai gula putih, garam, sedikit merica, Ajinomoto dan kaldu bubuk. Udah itu aja ya teman-teman. Ini pedasnya nggak terlalu yang pedas-pedas banget ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini dia tampakannya kalau udah matang gitu ya. Karena tadi nggak saya bersihkan isi perutnya, tintanya itu keluar ya teman-teman. Seperti ini pokoknya. Mari makan teman-teman. Ini masak cumi versi saya ya teman-teman. Dan ini juga boleh juga dimasak singgang gitu, masakan Sumbawa. Oke, tadi udah habis masak-masaknya atau udah selesai. Lanjut saya mau makeover pintu saya ini ya, karena ini pecah, tripleknya itu rusak. Dan rencananya saya mau pasangkan wallpaper gitu. Saya pesannya di toko oren ya teman-teman. Nah ini saya mau ngukurnya dulu. Saya ambil wallpapernya itu motif kayu gitu ya teman-teman, senada sama karpet saya gitu. Siapa di sini kalau masang wallpaper itu tanpa bantuan Pak suami, bisa di komen ya teman-teman. Dan ini saya mulai mengukurnya. Nah ini tampakannya wallpapernya ya teman-teman, salur kayu gitu ya, terus ada garis-garis hitamnya gitu. Ini saya mulai guntingnya atau mengukurnya. Dan saya mau pasangkan wallpapernya itu nggak memanjang ya teman-teman, tapi lebarnya gitu. Saya ngambil dari lebarnya, kan kebanyakan kalau orang-orang itu ngambilnya dari panjangnya gitu ya. Itu mau saya gitu ya, biar kelihatan beda gitu. Dan di sini saya mengguntingnya itu sangat hati-hati ya teman-teman, karena nanti kalau nggak hati-hati itu bisa nggak nyambung gitu ya, meskipun ada garisnya. Oke, ini udah selesai saya motong-motongnya. Langsung saya mau pasang ya teman-teman. Dan ini saya pasang wallpaper pintu satu ini menghabiskan tenaga atau menguruskan tenaga ya teman-teman, sampai berjam-jam gitu. Nah ini saya mulai masangnya,
cara gini ya teman-teman, nggak manjang gitu. Dan tadi itu saya lupa untuk lap pakai air basah dulu. Cuma tadi saya lapnya pakai lap kering gitu ya teman-teman. Seandainya tadi saya lap pakai air, nanti kalau ada ukuran yang gak pas, kalau kita mau lepas wallpapernya itu nggak lengket-lengket gitu ya. Nah ini dia satu udah terpasang ya teman-teman, udah terpasang dengan mudah dan rapi gitu. Nah alhamdulillah wa syukurillah. Dan sorry banget kalau terlalu silau ya teman-teman, karena mataharinya itu mantul ke pintu saya. Dan ini lanjut, saya mau masang yang keduanya. Sama seperti tadi, saya mengguntingnya dengan hati-hati meskipun ada tanda garis gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini saya mau lanjut untuk pemasangan yang kedua gitu. Ini yang kedua ini sangat penuh drama ya teman-teman. Banyak gelembung-gelembungnya gitu. Dan ini juga daun pintu saya ini terlalu licin gitu ya. Terus kalau wallpapernya nempel itu udah nempel banget gitu ya teman-teman. Kalau ada yang gelembung-gelembung itu susah untuk buka. Nah, kalian bisa lihat kan ya teman-teman, itu pada kerutan. Pokoknya pas di sambungannya itu ya. Di sini saya lama banget ya teman-teman. Karena udah saya lepas lagi terus wallpapernya itu agak melebar sedikit gitu. Di sini saya bongkar lagi, saya pasang lagi karena banyak gelembungnya ya. Dan buat teman-teman kalau yang mau pasang wallpaper itu di sejenis triplek yang licin atau di kaca atau di mana gitu ya, atau di kulkas, usahakan pakai air sabun gitu ya, disemprot atau dilap dulu supaya nanti kalau ada wallpapernya yang gak pas bisa dilepas gitu dengan mudah. Nah teman-teman bisa lihat itu gelembungnya, nanti saya tarik, saya buka lagi biar kelihatan bagus gitu ya teman-teman. Tapi udah kerutan terus susah banget. Nah itu juga lemnya udah nempel keras banget ya teman-teman, karena ini daun pintunya itu terlalu licin, sejenis kulkas gitu ya teman-teman, licin gitu. Nah makanya saya ingatkan ke teman-teman semua, kalau mau pasang wallpaper di kulkas atau di pintu yang licin kayak saya ini, sebaiknya disemprot sama air sabun dulu. Dan alhamdulillah wa syukurillah, masang wallpapernya udah selesai ya teman-teman. Ini dia tampakannya, saya sengaja masang melebar gitu ya teman-teman, nggak manjang-manjang gitu. Dan ini lanjut, tadi tuh saya pasang di lemari sepatu, saya pakainya memanjang. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.